sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan yang besar. Kita boleh kembali beribadah meskipun secara online. Saya tahu tidak membatasi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan menjangkau Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Mari hari ini sebelum kita beribadah lebih lanjut, mari kita mau awali dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan baik, sehat, semua oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami hari ini, kami mau beribadah, kami bawa korban syukur kami yang terbaik, karena kami tahu Tuhan sudah beri kami yang terbaik. Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Engkau mengurapi kami semua, menguduskan kami dengan kuasa darah Yesus, melayakkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Mari datang dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hidupmu, bawa sembah yang terbaik, bawa korban syukur yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Amin. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu.
katakan Bapa, Bapakku. Ajaib segala rancangan-Mu. Amin, 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 amin. Oh Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Lagi sekali lagi dari hatimu katakan, oh, menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang di rumah, mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh, rancangan-Mu indah bagi kami, rancangan-Mu luar biasa bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau Allah yang menyediakan. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah, sembah Bapa. Haleluya. Oh, perdengarkan suara penyembahan-Mu bagi Bapa. Perdengarkan suara penyembahan-Mu bagi Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya, aku percaya, aku percaya kuasa kasih-Mu. Aku percaya, aku percaya, Yesus Kau mengasihiku. Mari yang percaya lagi katakan, aku
Engkau. Itulah sebabnya kami siapkan hidup kami diberkati oleh firman-Mu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, mari hari ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, Mazmur 23, ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang keempat kita baca. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang percaya firman Tuhan, katakan amin. Nah, ayat-ayat ini sebenarnya bukanlah ayat yang asing bagi kita, tapi mari kita mau belajar beberapa hal dari apa yang kita baca dari Mazmur 23 ini. Yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, takkan kekurangan aku. Saya percaya Tuhan adalah gembala yang baik. Karena itu Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, mungkin beberapa orang ketika dengar saya khotbah ini mereka berkata, Pak, buktinya hari ini saya kekurangan. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah jadikan Tuhan gembala yang baik, tapi buktinya hari ini saya kekurangan. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau luruskan dulu, apa sih artinya tak kekurangan? Yang pertama, tak kekurangan ini kalau kita bicara tentang kekurangan tidak selalu bicara soal uang. Karena ketika ada banyak orang bicara tentang kekurangan selalu konotasinya soal uang. Soal barang, soal benda. Padahal sebenarnya ketika kita bicara tentang tidak kekurangan, itu bukan hanya bicara soal uang. Karena apa saudara tahu? Karena ada banyak orang punya uang banyak tapi dia kurang bahagia. Berarti dia juga kekurangan. Ada orang mungkin punya banyak harta. Dia nggak kekurangan secara finansial, ya. Tapi dia kurang sukacita hidupnya. Dia kurang bisa menikmati hidupnya. Jadi karena itu kalau Anda bicara soal kurang, saya mau tanya sama Anda, bagian mana dulu Anda kurang? Ya. Karena seringkali ketika kita bicara kurang, selalu bicara soal uang. Ya. Padahal Tuhan itu bicara soal seluruh aspek hidup kita. Memang di dalamnya termasuk uang, tapi di dalamnya juga soal sukacita, damai sejahtera, itu juga menjadi kebutuhan kita. Karena itu, saya mau luruskan yang pertama, bahwa ketika bicara tentang kekurangan atau kebutuhan, itu tidak selalu bicara soal uang. Ya. Dan yang kedua, ketika kita bicara soal kekurangan, ya, seringkali kita bicara benda, barang, ya, sesuatu yang kita butuhkan. Tapi sebenarnya, bicara tentang kekurangan, itu sebenarnya sumbernya di hati. Ya, bicara hati. Kenapa? Karena kurang atau lebih itu sebenarnya bicara tentang kepuasan. Ada orang dikasih 10 juta aja, kalau dia nggak puas tetap dia akan bilang kurang. Ada orang dikasih 20 juta, kalaupun dia tidak puas, dia akan tetap bilang kurang. Ya, karena itu kepuasan adalah ukuran dari kurang atau tidak. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, ya. Kalau bicara yang kedua tentang kekurangan, itu sebenarnya bicara hati. Karena itu saya percaya begini, semakin Anda bisa bersyukur dan semakin Anda bisa melihat dan menikmati dan puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, Anda akan merasa Anda nggak kekurangan. Ya. Orang selingkuh itu biasanya karena dia merasa istrinya kurang, suaminya kurang. Kekurangan dia cari di tempat yang lain. Orang mencuri biasanya karena dia merasa dirinya kurang, makanya dia mencuri. Orang melakukan hal-hal banyak karena merasa dia dirinya kurang. Tapi sebenarnya orang tidak selingkuh, orang tidak melakukan kejahatan dimulai dari rasa puas. Ada orang punya uang banyak, tapi karena dia tidak puas, dia rasa diri kurang, ya tetap dia melakukan kejahatan. Ya. Dia tetap melakukan korupsi. Karena itu sebenarnya rasa puas itu berkaitan dengan rasa cukup. Ya. Jadi karena itu
Yang sebenarnya yang perlu dibenahi dari hidup kita, bagi Anda yang selalu merasa kurang bahagia, kurang sukacita, kurang damai, kurang uang. Sebenarnya yang perlu dibenahi itu hatimu. Hatimu harus penuh rasa syukur sehingga engkau puas. Mungkin hari ini pun engkau berkata, Pak, saya hidup pas-pasan. Tapi sebenarnya Anda bisa belajar mencukupkan diri. Makanya kalau saudara baca Alkitab, ya, Paulus pernah berkata begini. Filipi 4 ayat 11. Dia berkata begini. Ya. Kukatakan ini bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Paulus berkata, aku ini bukan masalah kurang, bukan masalah limpah. Tapi aku belajar mencukupkan diri. Ya. Jadi sebenarnya masalah kurang itu bukan masalah berapa banyak. Tapi bicara hati, apakah Anda puas dan Anda bisa mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Orang yang tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas dengan dirinya, selalu akan merasa kurang. Kurang bahagia, kurang damai, kurang uang, semua kurang. Jadi setiap hari isinya mengeluh, komplain, dan komplain. Karena itu hari ini, mari kita mau datang sama Tuhan, kita bersyukur. Sebenarnya Tuhan sudah berikan apa yang kau butuhkan. Cuma memang berapa banyaknya kadang Tuhan berikan tidak seperti apa yang kita inginkan. Tapi seperti Paulus, mari kita mau belajar. Kita berkata, saya mau belajar mencukupkan diri dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Itu yang pertama. Saya tidak akan bahas yang pertama ini, tapi saya mau bahas bagian yang kedua, ya. Firman Tuhan berkata begini, coba kembali lagi di Mazmur 23. Sekarang kita lihat ayat yang kedua. Daud berkata begini, Iya Tuhan membaringkan aku di padang berumput hijau. Kalau saya tanya ayat ini, kenapa Daud ada di padang rumput hijau? Jawabnya, karena Tuhan yang membaringkan Daud di sana. Makanya dia berkata, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jadi kalau saya tanya, kenapa atau kapan Daud ada di padang rumput hijau? Jawabnya, karena Tuhan yang membaringkan dia di sana. Lalu dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau saya tanya kembali, kapan atau bagaimana sampai Daud bisa ada di air yang tenang? Jawabannya, karena Tuhan yang membimbing dia. Ia menyegarkan jiwaku. Ya, ayat 3. Ia menuntun aku di di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau saya tanya, Daud itu bisa ada di jalan yang benar karena apa? Jawabannya, karena Tuhan yang menuntun dia. Jadi saya ulangi dari awal. Kalau saya tanya di ayat 2, kenapa Daud bisa ada di padang rumput yang hijau? Karena Tuhan yang membaringkan dia. Ya. Kenapa Daud bisa ada air tenang? Karena Tuhan yang membimbing dia. Kenapa Daud bisa ada di jalan yang benar? Karena Tuhan yang menuntun dia. Jadi Tuhan itu selalu menuntun ke tempat yang luar biasa. Ya, Tuhan selalu menuntun dia ke tempat yang rumput hijau, air yang tenang, menuntun di jalan yang kebenaran. Tapi lihat di ayat yang keempat, ini yang akan saya mau bahas. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kalau saya tanya begini, kapan atau kenapa Daud ada dalam lembah kekelaman? Tidak ditulis karena Tuhan menuntun dia. Tidak. Tidak ditulis karena Tuhan yang membimbing dia masuk dalam lembah kekelaman. Tidak. Tidak ditulis itu. Tidak ditulis bahwa Tuhan yang menuntun Daud sehingga Daud ada dalam lembah kekelaman. Tidak. Tetapi di ayat yang 4, kalau saya tanya kenapa Daud ada dalam lembah kekelaman? Alkitab berkata, karena aku berjalan. Berjalan apa? Tanpa tuntunan Tuhan. Tanpa bimbingan Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan. Ya. Nah, bagian yang kedua, saya mau tunjukkan kepada saudara begini. Ya. Tuhan itu Tuhan yang baik. Katakan amin. Yang pertama tadi, dia
mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, Tuhan itu Tuhan yang baik. Kenapa? Karena Alkitab berkata Tuhan itu selalu menuntun kita ke rumput hijau, ke air yang tenang. Dia menuntun kita di jalan kebenaran. Lalu Daud berkata, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah pertanyaannya, kenapa Daud ada dalam lembah kekelaman? Jawabnya sederhana, bukan Tuhan yang membawa Daud ke dalam lembah kekelaman. Kenapa ini penting untuk kita bahas? Karena begini, saudara perlu tahu kebenaran, Tuhan tidak pernah menuntun engkau, membawa engkau masuk dalam lembah kekelaman. Tidak. Ada orang berkata, Pak, Tuhan ini memberikan saya masalah. Tidak, Tuhan tidak pernah berikan engkau masalah. Dia bisa saja mengizinkan engkau dalam masalah, tapi bukan Tuhan yang membawa engkau dalam masalah. Saya bisa kata amin. Pak, saya dalam lembah kelam ini, Pak. Ini karena Tuhan. Bukan. Tuhan tidak pernah membawa engkau dalam lembah kekelaman. Saya bisa kata amin. Pencobaanmu, masalahmu bukan dari Tuhan. Ini perlu Anda garis bawahi. Karena Mazmur 23 berkata, Tuhan itu menuntun ke air yang tenang. Tuhan itu membimbing ke jalan yang benar. Tuhan itu membimbing kita ke air yang tenang. Tapi dalam Mazmur tidak pernah ditulis Tuhan membimbing Daud masuk dalam lembah kekelaman. Ayat 4 berkata, kenapa Daud masuk dalam kegelapan? Karena dia berjalan sendiri. Karena itu bagian yang berikutnya adalah begini. Dengar baik. Ya. Tuhan tidak pernah membawa engkau ke dalam masalah. Saya bisa dengar kata amin. Kenapa penting ini? Karena saya lihat ada banyak orang nyalahin Tuhan ketika dia dalam masalah. Pak, saya dalam masalah ini karena Tuhan, Pak. Coba kalau bukan Tuhan, Pak, enggak mungkin saya dalam masalah. Pak, saya ini dalam persoalan karena Tuhan. Pak, saya ini karena Tuhan. Wah, semuanya seolah-olah semua masalahnya karena Tuhan. Pencobaanmu bukan dari Tuhan. Masalahmu bukan dari Tuhan. Corona bukan dari Tuhan. Saya bisa kata amin. COVID bukan dari Tuhan. Bukan. Nah ini perlu saya tegasi. Masalahmu, pencobaanmu bukan dari Tuhan. Karena itu kalau saudara baca, saya mau tunjukin ayatnya. Lihat dalam Yakobus pasal yang pertama ya. Di ayat yang ke-13. Itu jelas sekali dikatakan begini. Yakobus pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Tapi ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi Tuhan berkata, masalahmu, pencobaanmu bukan dari Tuhan. Nah makanya tadi dalam Mazmur 23, ketika Daud ada dalam padang rumput hijau, itu karena Tuhan bimbing. Tapi ketika dia ada dalam lembah kekelaman, tidak pernah disebut karena Tuhan yang membimbing dia. Karena itu saudara perlu yakini ini, masalahku bukan dari Tuhan. Ayo sama-sama tepuk dadamu. Masalahku bukan dari Tuhan. Pencobaanku bukan dari Tuhan. Karena itu jangan salah-salahkan Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan untuk semua apapun yang sedang engkau hadapi hari ini. Tuhan tidak pernah mencobai engkau. Tuhan tidak pernah mendatangkan masalah atas hidupmu. Tuhan hanya menuntun kita ke tempat yang Dia kehendaki kita di sana dan semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Saya bisa kata amin. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu kenapa Alkitab tadi berkata dalam Yakobus, karena orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Keinginannya sendiri, lalu kemudian akhirnya dia jatuh dalam pencobaan. Dia jatuh, dia harus lewat lembah kekelaman. Nah karena itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Katakan amin. Dia tidak pernah mendatangkan masalah atas hidupmu. Dia tidak mendatangkan sakit penyakit atas hidupmu. Dia tidak mendatangkan pencobaan atas hidupmu. Dia tidak pernah mendatangkan itu. Katakan amin. Ada orang berkata, Pak, saya kolesterol tinggi gara-gara Tuhan.
Kamu yang makan kok Tuhan yang disalahin. Pak, saya sakit ini gara-gara Tuhan. Loh, saya beritahu Anda yang gak jaga kesehatan kok Tuhan yang disalahin. Anda yang gak pernah olahraga, Anda yang gak pernah menjaga makan, lalu Tuhan yang disalahin. Ya, Pak, saya ini susah karena masalah karena Tuhan. Saya beritahu Tuhan, Anda gak pernah ajak rundingan, tahu-tahu Tuhan disalahin. Pak, bisnis saya macet gara-gara Tuhan. Loh, Tuhan Anda gak ajak rundingan kok Tuhan yang disalahin. Ya. Tuhan gak pernah bawa engkau ke situ. Tapi kadang-kadang saya beritahu, kita bisa masuk dalam lembah kekelaman, itu karena kita jalan sendiri. Alkitab berkata, karena keinginan kita sendiri. Karena itu penting sekali, Anda jangan nyalah-nyalahkan Tuhan. Corona gara-gara Tuhan, bukan. Corona bukan dari Tuhan. Ya. Tuhan pengen Anda sehat. Tuhan pengen Anda diberkati. Tuhan pengen Anda hidup luar biasa dalam Tuhan. Jadi kesaksian luar biasa. Ya. Karena itu bagian yang kedua saya mau bahas, masalahmu bukan dari Tuhan. Tapi bagian yang ketiga yang saya mau bahas ini, ya. Coba lihat kembali ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan nih. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, karena aku berjalan sendiri, ini yang perlu Anda yakini bagian yang ketiga. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Mau itu karena kesalahanmu sekalipun, engkau hari ini ada dalam lembah kekelaman, saya mau beritahu, Tuhan tidak tinggalkan engkau. Saya seringkali berkata begini ya. Orang itu selalu ketika orang susah, orang bikin kesalahan, selalu orang berkata, oh kau ditinggalkan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau karena Tuhan setia. Katakan amin. Bahkan Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Di tengah lembah kekelaman Daud berkata, gadamu dan tongkatmu. Apa itu gada dan tongkat? Tongkat itu seperti biasa tongkat, tapi ujungnya kayak tanda tanya begitu. Itu tujuannya untuk apa? Tongkat itu tujuannya untuk menarik, misalnya ada domba yang jatuh, ditarik lehernya, pakai tongkat itu supaya naik kembali. Ataupun ada domba yang salah jalan atau apa, ditarik, diluruskan pakai tongkat. Itu tongkat. Yang kedua gada. Gada itu bentuk kayak pentungan gitu, saudara. Ada talinya, bisa diputar atau bisa dilempar. Itu untuk menangkal serangan musuh, ya. Binatang buas yang hendak memangsa domba, maka para gembala pakai gada untuk memukul binatang-binatang buas yang menyerang domba. Daud berkata, gada dan tongkat itu yang menghibur. Hibur apa? Daud berkata gini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku salah jalan, Tuhan bisa tarik aku kembali. Saya bisa dengar kata amin. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap lindungi aku. Saya bisa dengar kata amin. Makanya dia berkata, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku, sebab engkau beserta dengan aku. Karena itu saya percaya begini, orang-orang yang hari ini sudah buat kesalahan, jatuh dalam lembah kekelaman, Tuhan itu tetap menyertai engkau dengan harapan engkau sadar dan engkau kembali ke jalan Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Engkau kembali ke jalan Tuhan. Makanya ada gada, ada tongkat yang mengait engkau. Dan itu yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu Daud berkata, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku keluar dari tuntunan Tuhan. Aku keluar dari pimpinan Tuhan. Aku tidak takut karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Tuhan bisa pulihkan aku kembali. Tuhan bisa angkat aku kembali. Tuhan bisa sembuhkan sakitku. Tuhan bisa pulihkan hidupku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Penting sekali ini karena apa saudara tahu ya? Saya mau beritahu. Kita ini tidak selalu bisa seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang orang bisa kepleset. Ya. Jadi kalau Anda membanggakan hari ini dirimu sedang benar, saya mau beritahu kepada saudara, kalau Anda bisa benar itu anugerah. Ya.
Karena itu ada kalanya mungkin Anda kepleset, ada kalanya mungkin Anda bisa salah jalan, tapi Tuhan bisa tarik engkau kembali. Kalau engkau mau jujur, Anda yang hari ini ada di jalan Tuhan, kalau Anda mau jujur, sebenarnya kalau hari ini ada di jalan Tuhan, sebenarnya beberapa kali Anda melenceng, tapi Tuhan tarik engkau kembali. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau melenceng, Tuhan pakai tongkat untuk narik engkau kembali. Saya bisa dengarkan amin. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa sih Tuhan tidak tinggalkan kita pada saat kita dalam lembah kekelaman? Kenapa sih Tuhan tidak tinggalkan kita ketika kita berbuat salah? Kenapa sih Tuhan tidak tinggalkan kita ketika kita salah jalan? Jawabannya di ayat yang ke-6, dan ini bagian yang terakhir saya mau bahas. Ya, ada 4 saya bahas. Yang pertama, takkan kekurangan. Yang kedua adalah Tuhan itu menuntun, Tuhan baik, Tuhan menuntun kita dalam lembah. Tuhan itu baik, Tuhan menuntun kita di padang rumput hijau. Tuhan membimbing kita di air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita, Dia bawa kita jalan yang benar. Tuhan itu baik. Ya, Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Yang ketiga, meskipun kita melakukan hal yang tidak berkenan, lalu kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita padahal kita udah salah jalan? Ayat 6 berkata begini, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini alasannya. Daud berkata, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Daud tidak berkata, aku yang baik, aku yang murah hati, tapi dikatakan kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi bukan dia yang baik, kebaikan Tuhan yang mengikuti dia. Bukan dia yang baik, tapi kemurahan Tuhan yang mengikuti dia seumur hidupnya. Dan lihat apa akibatnya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa Tuhan tetap menyertai kita meskipun kita salah jalan dan Tuhan pengen bawa kita kembali? Supaya begini, pada waktu engkau pulih, pada waktu engkau sadar, Alkitab berkata, engkau menyadari bahwa bukan dirimu yang baik, tapi kebaikan Tuhanlah yang mengikuti hidupmu. Dan perhatikan baik-baik, itulah sebabnya Daud berkata, karena aku lihat kebaikan Tuhan dalam hidupku, makanya aku akan diam dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan. Jadi Daud tidak mengikuti Tuhan, tidak tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa supaya diberkati, bukan. Tapi Daud berkata, aku akan diam dalam rumah Bapa karena aku lihat kebaikan Tuhan mengikuti aku. Aku pernah salah jalan, aku pernah ada dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan tetap ada di sana. Tuhan menolong aku sehingga engkau sadar bukan engkau yang baik, tapi Tuhan yang baik. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan yang baik. Kalau ada hari ini engkau sebagaimana ada, itu bukan karena engkau yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Kita ini bolak-balik salah, manusia gudangnya salah. Yang setuju bilang amin. Tapi kalau Anda masih bisa ada hari ini, saya beritahu, itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu Daud berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Bukan aku yang baik, tapi kebaikan yang mengikuti aku. Kebaikan Tuhan yang mengikuti aku. Dan akibatnya dia berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Saudara tahu, bedanya orang ya yang belum merasakan kebaikan Tuhan, makanya dia melayani untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Saya mau beritahu, kalau Anda sudah tahu betul-betul kebaikan Tuhan dalam hidupmu, saya beritahu, Anda nggak perlu didorong-dorong untuk ibadah. Anda nggak perlu didorong-dorong untuk melayani. Kenapa? Karena Anda tahu, Anda ini tidak pantas terima kebaikan, tapi Tuhan tetap berbuat baik dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Anda akan setia dengan Tuhan karena Anda tahu, aku pernah ngalami gini, masa sulit, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Aku baru tahu Tuhan itu baik. Ya, kadang-kadang kita ini merasa kita disertai Tuhan karena kita baik, makanya kita nggak pernah lihat kebaikan Tuhan. Kita cuma lihat kebaikan diri kita. Tapi kalau saat engkau ada lembah kekelaman, engkau akan lihat Tuhan itu baik. Aku salah jalan, lembah kekelaman pun Tuhan tidak tinggalkan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umurku. Makanya aku melayani Tuhan. Aku ibadah. Aku sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena aku
dibaikin Tuhan. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini saya mau tanya sama Anda ya. Anda dalam lembah kekelaman hari ini, entah itu karena salah orang. Pak, saya dalam kekelaman bukan karena salah saya Pak, tapi karena salah mertua saya. Entah karena salah orang, salah siapapun, salah siapa, salahmu sendiri sekalipun. Engkau akan lihat Tuhan mengajari engkau betapa setianya Tuhan dalam hidupmu. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidupmu. Justru engkau akan lihat kebaikan Tuhan yang tidak pantas engkau terima. Engkau akan lihat kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Karena itu Daud pernah berkata begini ya. Ini saya mau bacakan sebagai ayat yang terakhir. Coba lihat. 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18. Ini kisah ketika Daud jadi raja Israel. Dia berkata begini. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata. Lihat ini apa kata Daud ketika dia diurapi jadi raja. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapa keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Jadi Daud mengakui, aku ini siapa? Aku gak pantas. Tapi Tuhan bawa aku bersama dengan keluarga aku sedemikian. Ini bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Bahkan ayat 19 dia berkata, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu dan masa depan yang masih jauh. Yang telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Daud berkata, ini masih kurang. Tuhan masih mau buat sesuatu yang besar. Tapi dia awali dan kata, siapa aku Tuhan? Sehingga anugerahmu melimpah. Beda banget dengan kita. Kita selalu memberi kesaksian. Kalau kita diberkati, itu gara-gara kita. Saya beritahu, engkau diberkati bukan gara-gara dirimu. Tapi kau diberkati supaya engkau lihat kebaikan Tuhan. Daud berkata, aku diberkati, aku diangkat Tuhan. Siapa aku ini? Aku gak pantas, tapi Tuhan angkat hidupku. Bahkan lihat yang 20 dia berkata, dan apakah yang dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Daud berkata, Tuhan kau kenal aku. Tapi meskipun engkau tahu jelekku, engkau tahu banyak hal yang buruk tentang diriku. Kemurahanmu luar biasa dalam hidupku. Wow, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Coba lihat orang kesaksian hari ini. Selalu ketika orang kesaksian, selalu dia tidak menonjolkan bahwa bukan dia yang baik, tapi Tuhan yang baik. Lihat, selalu orang menonjolkan tentang betapa baiknya dirinya sehingga dia diberkati Tuhan. Betapa luar biasanya dia sehingga berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Selalu itu yang orang katakan. Tapi Daud justru lain. Semakin dia berkati, dia berkata, Tuhan siapa aku ini? Aku gak pantas. Sampai ada lagunya kan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Daud sampai ngomong gitu, aku gak pantas. Tapi lihat beberapa orang merasa dirinya keapian, merasa dirinya pantas. Sehingga kalau ditanya, kenapa kau diberkati? Kau gak tahu betapa baiknya aku. Makanya kau diberkati karena aku baik. Tapi Daud justru dia berkata, aku udah alami. Aku lewat lembah kekelaman. Aku menyadari Tuhan itu baik, tidak pernah tinggalkan aku. Dia tarik aku kembali supaya aku lihat kebaikan Tuhan. Dan ketika aku dipulihkan Tuhan, ketika aku diangkat Tuhan, ketika aku diberkati Tuhan kembali, ketika pekerjaanku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, kesehatanku dipulihkan, aku tahu bukan aku yang baik, tapi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang mengikuti aku. Itulah sebabnya aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Saya berdoa Mazmur 23 ini memberkati kita. Yang pertama, Tuhan menyediakan apa yang kau butuhkan. Yang kedua, Tuhan itu baik. Tuhan tidak membawa pencobaan dalam hidupmu. Dia membimbing kau di air yang tenang. Dan yang ketiga, sekalipun engkau jalan dalam lembah kekelaman, engkau keluar dari tuntunan Tuhan, engkau ada dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dan yang keempat,
Justru dalam lembah kekelaman Tuhan menunjukkan kebaikannya dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin engkau ada dalam rumah Tuhan. Tuhan ingin engkau melayani. Tuhan ingin engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan karena engkau yang baik, tapi karena engkau sudah melihat kebaikan Tuhan. Tutup Alkitabmu, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, siapapun kami, yang mungkin hari ini kami sedang ada dalam lembah kekelaman. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan, tapi kami mau belajar untuk melihat kebaikan Tuhan, meskipun kami ada dalam lembah kekelaman. Itulah sebabnya hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan atau siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau memberkati kami semua. Buka mata kami untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Buka mata kami untuk melihat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Memberkati kami semua. Usaha pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati. Bahkan lebih lagi Tuhan, pelayanan kami diberkati. Terima kasih Bapak, dan mari buka tanganmu sama-sama siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Sama-sama katakan amin, 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 amin.